Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang drafting setting. Jadi drafting setting ini adalah pengaturan yang kita gunakan ketika teman-teman ingin menggambar, dan di sini ada beberapa tools alat bantu dalam membuat draftnya atau gambar tersebut. Untuk memanggil jendela kerja dari drafting setting, kita bisa panggil dari command Windows. Di setting ini merupakan drafting setting. Jadi ada beberapa menu yang bisa kita atur dari sini. Yang pertama mungkin dari snap dan grid. Snap dan grid ini adalah fungsinya kita ketika ingin mengaktifkan fungsi snap dan juga fungsi grid. Jadi snap ini kita gunakan untuk mengontrol kotak pada grid yang tak terlihat, yang membatasi pergerakan kursor pada interval tertentu. Dan di sini dipilih by defaultnya adalah 10. Dan ketika snap mode ini pada kondisi on, maka ketika kursor kita berada di jendela kerja pada bidang kerja kita, biasanya akan diarahkan ke titik terdekat pada grid. Jadi tidak bisa kursornya itu berada di tengah-tengah dari kotak. Dan perintah ini selain ada di drafting setting, ini juga ada di bagian bawah AutoCAD yang di bawah command Windows. Ini kan banyak sekali perintah-perintahnya. Ini kalau tanpa membuka drafting setting. Nah, ini yang pertama adalah grid mode. Grid ini adalah garis kotak-kotak yang teman-teman lihat ada di jendela kerja layar untuk menggambar. Ini bisa kita off-kan. Nah, ketika kita off-kan, dari grid ini akan menghasilkan seperti bidang kertas putih kosong. Jadi tidak ada garis-garis tadi yang seperti di milimeter block seperti itu ya. Dan mungkin kita kadang membutuhkan grid ini untuk memudahkan ketika menggambar dari posisi-posisi gambarnya, apakah terutama misalkan gambar pandangan itu kan harus posisinya pas, misalkan bagian atas dan bawahnya garis-garisnya harus yang sejajar, dan ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan fungsi grid ini. Selain itu kita bisa juga menggunakan tombol F7 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Jadi di sini kalau kita arahkan kursor ke grid, ada tulisannya grid mode dalam kurung F7. Dan untuk perintah-perintah yang berwarna biru, ini menandakan perintahnya dalam kondisi aktif atau on. Kalau kita off-kan, dia akan menjadi abu-abu. Oke. Ini untuk fungsi grid. Kemudian yang tadi salah satunya adalah dari snap mode. Ya, ini misalkan saya aktifkan snap mode-nya. Nah, misalkan saya mau menggambar sebuah garis. Nah, ini untuk snap setting bisa kita pilih di sini, ada snap type-nya, grid snap, rectangular snap, ataupun dari polar snap. Dan di sebelahnya lagi ada perintahnya ortho mode. Nah, ini semua perintah yang ada di sini ada di drafting setting ya. Jadi kita nggak usah buka, langsung aja dari sini. Untuk ortho mode ini fungsinya adalah ketika kita menggambar, misalkan biasanya mau menggambar garis lurus, kadang mungkin yang tangannya agak tremor, jadi ketika menggambar tidak bisa lurus, kita bisa gunakan perintah ortho ini agar garis-garis yang kita gambar itu nggak bergeser.
Ya, misalkan sekarang kondisi ortonya dalam kondisi off, kita coba gambar sebuah garis. Kemungkinan garis tersebut tidak tegak lurus, ini akan bisa terjadi ketika ortonya ini dalam kondisi off. Ya. Hal yang berbeda, misalkan di sini saya akan aktifkan orto, maka dia hanya bisa menggambar berupa garis vertikal dan horizontal atau berupa garis tegak lurus. Saya tidak bisa menggambar garis miring. Nah, ini memudahkan teman-teman ketika mau menggambar sebuah garis yang memang garisnya harus tegak lurus. Jadi bisa mengaktifkan perintah orto. Kalau warnanya abu-abu berarti kondisinya sudah tidak aktif, mengaktifkan. Jadi sambil gambar kita juga masih bisa mengaktifkan perintah-perintah yang ada di drafting setting. Oke. Nah, untuk menghapus, nah ini bisa kita blok. Kita bisa langsung diklik di garisnya. Kalau misalkan garisnya hanya satu, akan mudah kalau hanya langsung diklik ya. Tapi misalkan di situ ada beberapa garis, berarti kan kita harus klik satu persatu. Misalkan ini saya buat beberapa garis saja. Nah, ini outputnya on, line, repeat time. Nah, misalkan seperti ini, kalau saya mau menghapus satu persatu ini kan cukup ada effort yang lebih banyak yang harus kita gunakan di sini ya. Jadi kita bisa langsung blok saja, tidak perlu diklik satu persatu. Kecuali memang mau menghapusnya hanya satu buah garis seperti ini, boleh. Kalau mau hapus semua langsung aja di blok. Oke, itu untuk perintah orto. Kemudian di sebelahnya adalah dari polar tracking. Polar tracking ini lebih ke fungsinya untuk mengarahkan kursor pada sudut-sudut tertentu. Ya, jadi di sini untuk cara shortcutnya juga bisa diarahkan. Nah, untuk orto ini kan F8, polar F10. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini yang cukup penting juga adalah di object snap. Object snap bisa kita pilih langsung dari sini apa yang ada di toolbars atau kita panggil di command Windows. Dan untuk object snap ini ada banyak sekali pilihan. Saya perbesar. Jadi di sini ada endpoint, midpoint, center, dan ini adalah logonya atau tandanya. Misalkan ketika menggambar muncul tanda segi 4 seperti ini berarti adalah endpoint dari sebuah gambar. Kemudian kalau segitiga adalah titik tengah, center biasanya untuk lingkaran, geometric center, node, quadrant, intersection, berarti di sini ada perpotongan, extension, insertion, perpendicular, artinya bahwa garisnya adalah tegak lurus, tangent, biasanya untuk menggambar garis di dekat sebuah jari-jari atau lingkaran. Dan ketika tandanya berubah seperti jam pasir, itu menunjukkan titik terdekat, dan juga ada tanda paralel. Ini bisa kita nonaktifkan semua atau diaktifkan semua. Saran saya sebaiknya untuk di awal gambar diaktifkan semua terlebih dahulu. Jadi kita aktifkan untuk memudahkan mengenali pada gambar ya, bagian-bagian pada gambar. Misalkan kita okekan terlebih dahulu. Di sini saya coba gambar. Misalkan saya mau menggambar garis. Nah, ingat ini tadi kalau tandanya segitiga adalah midpoint. Kalau tandanya berupa jam pasir adalah titik terdekat. Ini endpoint-nya, tandanya berupa segi 4. Caranya adalah akhirnya. Oke. Misalkan ketika menggambar lingkaran, di sini bisa kita dapatkan dari
center point-nya lingkaran. Nah, oke. Ya, jadi tanda-tanda tersebut akan muncul pada garis yang kita inginkan. Misalnya di sini saya mau menggambar garis yang posisinya harus ada di titik tengah di segi 4. Nah, saya arahkan kursor di sini sampai muncul tanda segitiga yang artinya midpoint. Jadi saya tidak perlu memberi garis bantu. Saya mau gambar garis lurus. Oke. Ini adalah beberapa perintah pada draft setting yang akan membantu kita dalam menggambar, dan ya bisa dicoba langsung di aplikasinya masing-masing. Oke.